Hukum salam tersebut yang kanan wajib, sedangkan yang kiri hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau sekiranya di antara kita habis salam ke kanan buang angin, batal enggak wudu kita? Untuk wudunya batal. Ya, untuk wudunya batal, untuk sholatnya sah enggak masih? Sah karena sudah melakukan salam yang ke kanan. Tidak perlu untuk dia ulang lagi untuk mengulangi sholat. Tapi kalau sekiranya dia tersebut buang anginnya sebelum salam yang pertama, maka batallah sholatnya dan dia wajib untuk apa? Mengulangi sholat dia tersebut. Dan kita tahu hukum mengucapkan salam tersebut sekali lagi, ya, untuk yang ke kanannya hukumnya apa? Wajib. Untuk yang ke kirinya hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi shalah taslimatan wahidatan tilqa'a wajhihi yamilu ila syakkil ayman syai'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salam, beliau pernah salam cuma satu kali saja, yang dimana salamnya tersebut dihadapkan di kepala ini, wajah ini dihadapkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Sambil kepala ini digerakkan ke sebelah kanan. Jadi ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, ke hadapan apa? Kiblat. Sambil setelah itu baru kita gerakkan begini. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Jelas ibu-ibu? Jelas enggak Bapak? Jadi ketika salam satu kali, pernah Rasulullah salam, entah salat wajib atau salat sunnah, tapi sepertinya salat sunnah. Rasulullah pernah salam cuma satu kali doang, yang dimana ketika salam tersebut wajahnya dihadapkan ke arah kiblat, kemudian setelah selesai baru digeserkan ke sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup Bu? Bapak jelas? Ibu jelas? Kita sudah bahas dalam contoh bedanya antara khilafiyah dan ijtihadiyah waktu itu. Oke. Ke kanan semua sepakat itu fardu, pas tahiyatnya. Ke kiri itulah yang ikhtilaf antara yang wajib dan yang sunat. Saya ulangi ya. Jadi ke kanan semua sepakat Wajib. itulah fardu wajib. Yang ikhtilaf yang ke kiri. Begitu. Nah, salam yang kedua. Sama kedua. Oke. Karena sunat nih, contoh nih, kalau karena sunat berarti boleh ditinggalkan. Cukup ke kanan saja kan? Ya. Nah, Dewan Hizbah termasuk yang berpendapat tetap wajib kanan kiri. Oleh karena itulah, ketika ibu atau bapak salam ke kanan, begitu mau ke kiri tut Batal. Ya, batal. Paling 8 rakaat sholat duha. Sorry, tidak ada diskon. Batal. Ente kieu wudu duduk jo melikum teu kitu ti awal deui. Matakna lamun bade hitut di alarm cik atuh euy gitu. Engke we. Nah, Dewan Hizbah berpendapatnya kanan kiri wajib. Maka jika batal sebelum salam ke kiri maka batal, harus diulang dari awal. Begitu ya? Ya. Ya, jamaah Facebook ya gitu. Ya, betul. Dalam sholat katanya betul. Kayak gini, ada orang sholat, tak ulang lagi. Setelah salam pertama dia kentut, itu sholatnya batal apa enggak? Itu lama berdebat. Yang dikatakan rukun sholat itu salam pertama, sehingga orang kalau sudah salam pertama, maka sudah keluar dari sholat. Maka kalau kentut gak apa-apa, wong yang keluar dari sholat itu salam pertama. Tapi lalu pertanyaannya, kenapa Nabi salam 2 kali? Lalu yang kedua gunanya apa? Ribet kan, partai ini kalah pasti kalau ditanya gitu. Tapi kalau ditanya dibalik, sholat itu satu ibadah yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam.
Berarti salam pertama itu pengakhir apa nunggu salam kedua? Pertama, di semua ulama bilang salam pertama. Kalau salam pertama sudah pengakhir, berarti pembatalan setelah itu nggak punya efek, nggak punya akibat. Itu kan ribet. Debat fikih itu memang ribet. Fikih itu memang senam otak karena pertanyaannya mirip-mirip. Kentut saat atau setelah salam pertama tidak membatalkan sholat. Salam yang termasuk rukun sholat adalah salam pertama, sedangkan salam kedua hukumnya sunnah. Maka sholat tidak dianggap selesai dan sah meskipun kentut terjadi sebelum salam yang kedua selesai. Poin penting hukum sah. Alasan salam pertama mengakhiri sholat sunnah, salam kedua hanyalah sunnah. Jadi jika batal di situ, sholat tetap dianggap selesai. Catatan, jika kentut terjadi sebelum salam pertama selesai, maka sholat batal. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW menyebut takbiratul ihram sebagai batas permulaan, diharamkan sebagai hal di luar pekerjaan sholat, sedangkan salam menjadi batas permulaan, dihalalkan kembali sebagai segala hal di luar pekerjaan sholat tersebut. Miftahus sholati tuhuru wa tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu. Kunci sholat adalah bersuci, yang mengharamkannya adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam. Kemudian dalam kitab Safinatun Najah disebutkan bahwa salam yang menjadi bagian dari rukun sholat adalah salam pertama ke sebelah kanan, sedangkan salam kedua ke sebelah kiri adalah sunnah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan salam sekali. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan hadis Anas bin Malik. Dia berkata, An-Nabi SAW kana yusallimu taslimatun wahidatun, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan salam hanya sekali. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Daruqutni dari Sayyidah Aisyah. Dia berkata, karena Rasulullah SAW yusallimu fi sholati taslimatun wahidatun tilqa'a wajihi aimani qalilan. Rasulullah SAW melakukan salam sekali ketika sholat ke arah depan dengan menoleh sedikit ke kanan.